Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alin Fatiha. Saya dari kelas P20B dengan NIM P20090. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dari tes Garputala, yaitu tes Weber. Tes Garputala-Weber adalah prosedur pemeriksaan dengan menggunakan bantuan Garputala yang digunakan untuk mengevaluasi gangguan pendengaran. Sedangkan tes Weber sendiri dilakukan dengan membandingkan hantaran bunyi pada telinga kiri dan juga telinga kanan. Beberapa penyebab gangguan pendengaran konduktif dan gangguan sensori neural yang menjadi indikasi dilakukannya tes Garputala antara lain. Yang pertama adalah infeksi, yaitu menumpuknya kotoran telinga, perforasi atau pecah gendang telinga, menumpuknya cairan di telinga tengah, dan kerusakan pada tulang-tulang kecil di telinga tengah yang menyebabkan gangguan pada hantaran bunyi dari telinga tengah ke telinga dalam. Kerusakan pada saraf-saraf telinga yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan pendengaran sensori neural, paparan bising, dan penuaan juga dapat menyebabkan timbulnya gangguan pendengaran sensori neural. Dan juga, apa yang harus dipersiapkan sebelum menjalani prosedur tes Garputala? Tidak ada persiapan yang khusus sebelum menjalani prosedur tes Garputala. Tapi sebelum tes dilakukan, Anda akan mendapatkan instruksi dan pahamilah instruksi tersebut. Sebab bila Anda tidak mengikuti instruksi yang diberikan, maka misi interpretasi hasil prosedur tes Garputala dapat terjadi. Nah, apa yang akan dilakukan tim medis pada prosedur tes Garputala? Untuk tes Weber, yang pertama, dokter akan membunyikan Garputala dan menempatkannya di tengah kepala Anda di daerah dahi, atas kepala, atau di antara hidung dan pipi. Yang kedua, Anda akan diminta untuk menyebutkan telinga yang mampu mendengar bunyi dan paling jelas, telinga kiri, telinga kanan, atau keduanya. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan setelah menjalani prosedur tes Garputala? Setelah tes dilakukan, dokter mungkin menyarankan Anda untuk melakukan tes lain atau berdiskusi mengenai pilihan obat. Nah, hasil apa yang didapatkan dari tes Garputala itu sendiri? Yang pertama, pendengaran dikatakan normal apabila bunyi Garputala terdengar seimbang di antara kedua telinga. Dan Anda dapat dikatakan mengalami gangguan konduktif apabila bunyi Garputala terdengar lebih baik di telinga yang sakit. Dan Anda dapat dinyatakan mengalami gangguan pendengaran sensori neural apabila bunyi Garputala terdengar lebih baik di telinga yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danar Alun Pratiwi, perwakilan dari kelompok 7. Pada kali ini saya akan melakukan tes Garputala atau tes ritme. Sebelumnya, apa itu tes Garputala atau tes ritme? Adalah penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya berikut penjelasannya. Garputala yang dipilih yang paling optimal adalah yang berfrekuensi 512 Hz. Garputala terdiri bagian kaki yang bergetar dan bagian batang bagian yang kita pegang dan tidak boleh memegang kakinya. Dipegang kakinya, getaran yang dikeluarkan tidak optimal. Selanjutnya berikut adalah memeriksa tes ritme atau tes Garputala. Diletakkan di belakang telinga. Selanjutnya nanti pasien disuruh memberikan aba-aba jika getaran yang ada di Garputala tidak terdengar lagi. Penjelasan dari tes Garputala atau tes ritme. Pada prinsipnya, tes ritme ini bertujuan untuk membandingkan antara tulang dengan hantaran udara. Pada tes Garputala, tergetar disimpan di tulang mastoid yang bertujuan untuk memiliki hantaran telinga atau fungsi kornea. Saat suara tidak terdengar lagi pada Garputala, dipindahkan ke tiang telinga dengan jarak 2-3
cm yang bertujuan untuk memeriksa hantaran udara atau fungsi konduksi yang terjadi pada telinga luar dan telinga tengah. Pasien dinyatakan positif jika pada pemeriksaan ini pasien terdengar getaran yang bersumber dari garpu tala. Sedangkan pasien dinyatakan negatif jika pada pemeriksaan ini pasien tidak terdengar getaran dari yang bersumber dari garpu tala itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Tes audiometri adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat fungsi dari pendengaran seseorang dengan cara mendengar suara, nada, atau frekuensi tertentu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai audiometri nada murni. Apa itu audiometri nada murni? Audiometri nada murni merupakan pemeriksaan subjektif untuk menilai jenis dan ambang pendengaran seseorang. Mengapa kita melakukan pemeriksaan audiometri? Indikasi pemeriksaan dilakukan pemeriksaan audiometri antara lain adalah 1. Terjadi penurunan kualitas pendengaran. Yang kedua, telinga mengeluarkan dengungan. Yang ketiga, telinga terasa penuh. Yang keempat, keluar cairan dari telinga. Yang kelima, gangguan keseimbangan. Dan yang keenam, trauma pada telinga. Lalu, kapan kita harus melakukan pemeriksaan audiometri? Pemeriksaan ini dilakukan ketika seseorang merasakan adanya gangguan pada pendengaran, sehingga terasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Di mana kita bisa melakukan pemeriksaan audiometri? Pemeriksaan audiometri dapat dilakukan di rumah sakit manapun atau laboratorium yang menyediakan perlengkapan yang memadai untuk melakukan tes. Yang selanjutnya, alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, alat audiometer. Yang kedua, headset seperti yang ada di video. Gunanya untuk memberikan rangsang air conduction atau rangsang suara melalui udara. Yang ketiga, headset untuk memberikan rangsang bone conduction atau rangsang suara melalui tulang. Yang keempat, tombol untuk merespon. Tombol ini nantinya akan dipegang oleh pasien pada saat pasien merespon terhadap suara rangsang yang diberikan. Yang kelima, kertas. Dan yang keenam, 2 buah spidol yang berwarna merah dan juga biru untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan audiometri. Spidol merah berfungsi untuk mendokumentasikan hasil telinga kanan, sedangkan yang biru mendokumentasikan hasil telinga kiri. Atau apabila audiometer dapat melakukan pencetakan secara otomatis, kita tidak perlu lagi melakukan pencatatan secara manual atau menggunakan kertas dan juga spidol. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah AC atau air conduction, yaitu rangsang suara melalui udara. Yang pertama, kita pasangkan headset pada telinga pasien. Ingat, warna merah untuk telinga kanan. Yang kedua, apabila headset sudah terpasang, lalu berikan tombol respon dengan menginstruksikan kepada pasien. Misal, Bapak atau Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan telinga satu persatu. Kalau nanti terdengar suara meskipun kecil, Ibu atau Bapak silahkan pijit tombolnya. Mohon pijitannya untuk tidak terlalu lama. Yang ketiga, dalam contoh, pasien mengeluhkan pendengaran yang menurun pada telinga sebelah kiri. Kita akan memulai pemeriksaan pada telinga sebelah kanan. Yang keempat, setelah pasien siap dan telah berada dalam ruang kedap suara, pemeriksaan akan dimulai. Yang kelima, rangsang akan diberikan dimulai dari sisi sebelah kanan, dimulai dari 40 desibel dengan memijit rangsang kurang lebih 1 hingga 2 detik. Kita lihat apakah pasien memberikan respon, yang kita nilai dengan gambaran warna hijau yang terdapat di layar. Penentuan ambang pendengaran pada frekuensi tertentu diperoleh apabila pasien memberikan respon yang konsisten 3 kali berturut-turut. Langkah yang keenam, kita lakukan pencatatan untuk berapa hertz hasil dari pemeriksaan dengan ambang lingkaran untuk telinga sebelah kanan dan berwarna merah. Hasil audiogram telinga kanan telah didapatkan untuk rangsang suara melalui udara. Lalu untuk yang sebelah kiri langkahnya sama. Setelah selesai, kita lakukan pencatatan untuk berapa hertz hasil dari pemeriksaan, lalu dengan lambang silang untuk telinga kiri dan juga berwarna biru. Setelah pemeriksaan air conduction selesai, kita lanjutkan ke bone conduction atau rangsang suara melalui tulang.
Rangsangan untuk telinga kanan. Di telinga sebelah kanan, headset menempel pada tulang mastoid atau tulang yang berada di belakang telinga, seperti pada video. Di sisi sebelah kiri, headset hanya menekan atau menahan saja. Setelah itu, kita berikan rangsang tulang di telinga sebelah kiri. Kita balikkan headset. Sama seperti tadi, kita tempelkan di belakang telinga, dan di sisi sebelah kanan hanya menekan saja. Gambaran audiogram yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Kita dapatkan dua grafik dari masing-masing telinga. Grafik yang pertama yang dihubungkan dengan garis lurus, artinya grafik yang menggambarkan hantaran suara melalui udara. Yang kedua, grafik yang dihubungkan dengan titik-titik adalah grafik yang menggambarkan hantaran tulang. Untuk pemeriksaan masking, apabila diperlukan rangsang, kita berikan di telinga sebelah kiri. Lalu headset akan dipasangkan di telinga. Hal yang sama dilakukan untuk telinga kebalikannya. Dikatakan pendengaran normal apabila rangsang tulang kurang dari 25 desibel, sedangkan apabila lebih dari 25 desibel itu dikategorikan abnormal. Kesimpulannya, yang pertama, pendengaran normal itu apabila grafik rangsang udara dan juga rangsang tulang normal, yaitu kurang dari 25 desibel. Yang kedua, gangguan dengar konduksi apabila grafik rangsang tulang normal kurang dari 25 desibel dan rangsang udara abnormal lebih dari 25 desibel. Yang ketiga, gangguan dengar sensori neural apabila grafik rangsang tulang abnormal lebih dari 25 desibel dan juga rangsang udara abnormal lebih dari 25 desibel. Selanjutnya, tidak ada gap atau gap grafik rangsang tulang dengan rangsang udara kurang dari 10 desibel. Yang keempat yaitu gangguan dengar campur apabila grafik rangsang abnormal, rangsang udara abnormal, dan terdapat gap atau grafik lebih dari 10 desibel. Nilai ambang dengar didapatkan dari menghitung rata-rata intensitas pendengaran hantaran udara di frekuensi 500, 1000, 2000, dan juga 4000 Hz, atau intensitas pendengaran hantaran udara di frekuensi 500 ditambah 1000 ditambah 2000 ditambah 4000 per 4. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.